Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Imam sholat tarawih diserang oleh orang yang tidak dikenal. Mari kita saksikan videonya. Di Malaysia itu ada sebuah kejadian di mana imam sholat tarawih itu hendak diserang oleh orang yang tidak dikenal. Dari tampilannya sih sepertinya orang ini agak mengalami sedikit gangguan mental mungkin ya dari tampilannya, tapi entah benar atau tidak kita nggak tahu. Ya untungnya si imam ini refleks untuk menghindarinya. Satu hal yang perlu kita waspadai juga meskipun kita sholat, karena di negeri kita juga sudah banyak kejadian-kejadian seperti itu. Kalau kita ngomongin masalah yang seperti ini, ternyata bukan hanya di Indonesia, di Malaysia pun ada kejadian seperti ini. Jadi kalau sekarang dipikirkan lagi, ODGJ ini sekarang berbahaya. Ini perlu dipertanyakan, ODGJ yang seperti apa kok bisa menjadi sesuatu yang berbahaya? Sedangkan biasanya ODGJ itu kita pelirikin aja mereka sudah lari ketakutan kan gitu. Kita bawain apa gitu, itu dia udah lari ketakutan. Tapi sekarang kasusnya banyak sekali kasus-kasus ODGJ yang menggemparkan dunia, terutama di negeri kita. ODGJ-nya luar biasa. Jadi ini mungkin ini juga satu kewaspadaan bagi para imam dan lain sebagainya untuk memperhatikan bagaimana jamaah-jamaahnya. Kalau memang ada jamaah, salah satu jamaah yang mencurigakan, ya perlu hati-hati. Termasuk jamaah-jamaah yang lain, tolong diperhatikan kanan kirinya, ada nggak di situ ODGJ yang ikut sholat. Kalau ada, ya tolong untuk dikeluarkan saja daripada nanti menjadi masalah ketika masalah beribadah. Nah, kemudian yang kita bahas hukum fikihnya, bagaimana dengan yang seperti ini. Apakah yang seperti ini diperbolehkan ketika kita sholat kemudian ada yang menyerang kita kemudian kita membatalkan sholat? Ya jelas itu diperbolehkan, karena di dalam usul fikih sendiri dikatakan hindari bahaya itu lebih utama daripada mencari maslahat. Jadi meneruskan sholat itu maslahat, menghindari bahaya tadi karena kita diserang, menghindari bahaya itu juga satu pilihan. Kalau bahaya itu sudah terlalu tinggi, bahaya itu sudah tingkatannya mengancam nyawa, maka muqaddam itu diajukan atau didahulukan min jalbil masalih daripada mencari maslahat itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang usul fikih, sebetulnya ya boleh saja membatalkan sholat memang ketika dalam keadaan berbahaya, kita diserang oleh orang atau mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu. Bahkan kalau di dalam fikih ya pernah kita bahas, ketika ada dua binatang yang warnanya hitam yaitu ular dan kalajengking lewat di depan mata kita ketika kita sholat, kita boleh kok mengambil sendal, memukul kalajengking, memukul ular itu tanpa membatalkan sholat kita. Nah itu kalau urusannya adalah dua makhluk tadi. Syaratnya kita tidak mengucapkan sesuatu, memang niatnya tidak membatalkan, maka kita tidak perlu mengulang lagi dari awal sholat kita cukup meneruskan apa yang kita tinggal. Tapi kalau yang sudah seperti ini tadi, karena kita diserang secara refleks kan kita langsung membatalkan, ya sebetulnya juga tidak masalah, karena memang secara doruriyahnya, secara kondisionalnya kita memang